Halo guys, jumpa lagi di konten kita di Terang Firman Tuhan yang tentunya gak jauh kalah menarik dengan konten-konten yang lainnya. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang ya cukup hot lah ya, yaitu tentang Nyi Roro Kidul. Yo guys, ini tema benar-benar come on, kalian harus nonton video ini sampai habis karena ini sungguh menarik, karena ini pengalaman pribadi dari narasumber yang akan membagikan kepada kita semua. Tanpa berlama-lama, tunggu dulu. By the way, kita ini lagi konten di tempat yang katanya sedikit mistis ya, ada pengalaman-pengalaman, ada story-story yang menyeramkan ya. Tentu saja kita yakin dan percaya bahwa di saat kita konten seperti ini ada perlindungan Tuhan ya guys. Nah tentu aja nih langsung saja saya hadirkan narasumber yang dahsyat dan luar biasa. Saya datangkan semuanya, Ezra dan Miracle. Langsung saja depan kamera. Nah, lu pegang yang ini. Oke. Karena lu yang akan ngomong banyak. Karena lu punya pengalaman. Iya. Guys, kalau kita bicara tentang Nyi Roro Kidul nih ya, di daerah tertentu nyebut nama Nyi Roro Kidul tuh nggak boleh sembarangan. Haram hukumnya. Haram. Udah kayak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan ya. Tentu ini sangat bahaya. Baru ada kejadian nggak boleh pakai baju warna hijau di pantai, di tempat-tempat tertentu. Kalau enggak orang tuh hilang. Ya kan? Nyi Roro Kidul suka pakai baju hijau. Gue jadi kepikiran buat KKR, tapi semua pelayan Tuhannya pakai baju hijau di Pantai Selatan. Gimana menurut kalian? Ya, tentu kita yakin dan percaya Nyi Roro Kidul tidak akan pernah mungkin bisa mencuri atau ya menghancurkan kita, tapi tetap saja itu melanggar hukum etis yang sudah diterapkan di daerah tertentu. Nah, guys, lo khususnya ya kan? Gimana tuh? Menurut lo Nyi Roro Kidul itu siapa sih? Berdasarkan pengalaman lo ya, lo pernah ya gimana nanti ceritanya kan ada pengalaman khusus ya. Iya, memang ada pengalaman ya, bukan gua pribadi, maksudnya bukan hanya gua sebagai individu ya, tapi keluarga gua juga sebagai, dan kami punya tim pelayanan waktu itu namanya 12 Gerbang ya, tim itulah. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana siapa Nyi Roro Kidul itu? Singkat aja sih teman-teman. Singkat ya. Nyi Roro Kidul itulah big bossnya okultisme di Indonesia ini. Dia itu patron. Ya, jadi segala okultis apapun itu patronnya dia. Ya, kita tahu lah ya, pasti udah belajar juga sama Pak Dotoni atau sama narasumber yang lain lah, bahwa ada teritorial tertentu yang dikuasai. Nah, di Indonesia itu si Nyai itu, bro. Jadi dia bos the demit ya. Ya, bosnya ada setan. Bosnya the demit, lelembut apalah itu namanya, ya kan? Iya. The demit, lelembut. Terus lu punya pengalaman khusus dong mengenai itu ya? Ada. Itu waktu lu pelayanan? Iya, kan waktu itu kita peristiwanya itu sebelum pemilu, cuy. Oke. Ya kan, waktu pemilu Pak D. Jokowi sebelum beliau jadi presiden, itu kan ada isu-isu tuh ya. Isu-isu katanya mau ada kerusuhan, mau ada demo, ya kan jelang pemilu itu. Lalu adik gue kan tadi gue udah pernah cerita ya di konten pertama itu bahwa adik gue ini punya gift. Jadi kami waktu itu ingin doa keliling. Oke. Biasa lah ya kan, doa sedikit keliling. Sana dulu ya bro. Iya. Gimana nih? Kali wajahku yang ganteng ini terlihat. Aduh, jangan sampai wajahmu ini tertutup, Wik. Lanjut. Nah, jadi waktu itu kami sebagai tim doa lah ya, tim doa merasa berkewajiban untuk mendoakan supaya jalannya pemilu itu berjalan lancar. Ya kan? Kami doa keliling berdasarkan pemetaan dari Tuhan yang diterima melalui adik gua yang paling kecil namanya Iren. Disitulah kami mulai doa ke titik-titik yang Tuhan tetapkan dalam pemetaan itu. Nah, sampailah kami tiba, Tuhan bawa kami pergi ke waktu itu Pelabuhan Ratu, bro. Tempat lo pelayanan kemarin. Yang kemarin pelayanan, ya kan? Ke Pelabuhan Ratu. Nah, Pelabuhan Ratu itu disitulah kami mulai melakukan doa. Di situ kami ada tanam patok di situ ya,
kalau teman-teman tanya apa maksudnya patok, menandakan bahwa kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan ada di tanah itu, ya kan? Lalu kami juga deklarasikan firman, ya, kami deklarasikan firman di situ, ya. Lalu kami ada menanam itu. Kalau secara profetis kami menanam apa tuh lampu yang ada 6 menanam kaki dian di situ. Tanda bahwa biarlah api Tuhan menyala di tanah Indonesia. Oke. Nah, waktu itu ada penglihatan. Apa itu penglihatan ya? Jadi penglihatannya itu Indonesia ini di bawah ada seorang penari, seperti penari di situ. KKN Bukan. Beda lagi. Memang lagi Ini booming. bukan KKN. Apa nih? Bukan KKN. Apa nih? Praktek. Sama aja. Sama aja, iya. Oke. Nah, dalam penglihatan itu di waktu kami lagi doa di laut itu ada bunyi gamelan. Waduh. Horor. Bunyi gamelan, terus ada seperti perempuan pakai kebaya menari. Warna hijau. Ya, nggak jelas seperti apa dalam penglihatan adik gue itu nggak jelas. Oke. Tapi ada seperti bunyi gamelan di situ. Dan waktu kami doa, itu kan kami menyalakan lilin simbolis bahwa menyalakan kaki dian simbolis bahwa api Tuhan menyinari Indonesia. Ombak biasanya sampai mana sih? Ini kalau ke pantai. Tergantung. Nih, ini doa posisinya di dekat hotel. Itu kan jauh, agak jauh kan dari laut pasti kan. Itu ombak pasang sampai ke situ. Ingin mematikan lilin itu tadi. Lilin kaki dian itu tadi. Tapi puji Tuhan, setelah kami peperangan rohani, kuasa roh jahat itu hilang. Nah, saat itulah memang ada pernyataan Tuhan bahwa ada seseorang yang akan terpilih di pemilu. Itulah kami semuanya udah tahu siapa yang akan jadi yang terpilih saat itu Tuhan kasih tahu. Tapi Tuhan nggak kasih tahu nama, ya kan? Dan Tuhan bilang bahwa Indonesia ini sudah dikuasai oleh Tuhan, segala kuasa kejahatan itu diikat, ya kan? Tapi kami juga mesti lakukan satu hal lagi. Nah, apa itu? Nah, hal itu adalah di situ suka ada pesugihan. Pesugihan suka dilakukan di tempat itu, bro. Tempat itu ada apa? Sehingga Jadi terjadi ada pesugihan. yang namanya sebuah makam. Makam Makam dari Nyai. Nyai Roro Kidul. ya Oke. kan? Berarti Nyi Roro Kidul ini berarti memang ada gitu. Iya, memang ada. Kalau menurut Secara- kalau kita taunya kan Nyi Roro Kidul itu hanya dongeng tuh. dongeng, mitos, ya kan? Ini memang ada, sosoknya itu memang ada. Itu. Jadi Tuhan bilang bahwa memang kami sudah berdoa supaya kuasa kegelapan ini tidak membuat kekacauan di Lo Indonesia. doa di tempat pesugihan itu? Iya, waktu itu belum di tempat pesugihannya, bro. Masih di pantai, pinggir Oh, oke, pantai. Oh itu masih ceritanya di tempat Di pantai. Hotel itu tadi? Ya, di hotel itu Oke. tadi. Tujuannya adalah untuk supaya Ini agak ke bawah. ya, isu-isu yang kami dengar bahwa akan ada kerusuhan menjelang pemilu. Teman-teman tahu kan, dulu sengit banget tuh Pak D Jokowi dan Pak D Prabowo kan pendukungnya tuh ketat banget sehingga ada isu akan ada kerusuhan. Itu tujuan kami untuk berdoa dan penglihatan bahwa Indonesia ini dikuasai oleh Nyai, otomatis semua hal buruk yang akan terjadi dalam skemanya dia dong, dalam wacananya dia dong. Otomatis untuk mengacaukan rencana itu siapa yang mesti kita ikat kuasanya? Ya si Nyai. Untuk itulah kita melakukan doa keliling. Nah, besoknya kami juga disuruh Tuhan untuk mendatangi satu tempat yang jadi tempat pesugihan. Kuncinya apa? Supaya tidak ada orang lagi yang fokusnya diarahkan ke situ. Ya. Nah, waktu kami jalan itu kami ada kayak perkampungan gitu, Bu. Coy, ya kan? Ada perkampungan. Waktu kami sambil jalan itu kami sambil dalam hati pujian penyembahan, nyanyi lagu-lagu rohani. Tetapi saat kami lihat kanan kiri, seperti orang-orang itu pada ngeliatin kami begini. Melihat, ya kan? Terus kami jalan tuh kayak berat sekali. Padahal jalannya nggak terlalu terjal, ya kan? Situasinya juga nggak terlalu pengap, nggak panas, tapi situasi kayak pengap banget.
kayak berat banget, kayak letih banget. Kami jalan lah. Di situ kami urapin tempat pesugihan itu dengan minyak urapan. Kami doa, Tuhan, tidak ada lagi orang yang diperdayakan oleh iblis. Jiwa-jiwa di Indonesia itu untuk Tuhan. Lalu saat kami pulang, itu kami ngelihat penjaga kuncennya. Tiba-tiba Kuncen itu apa? juru kunci. Oh, juru kunci. Juru kuncinya, ya, tiba-tiba kayak senyum kayak gini ngeliatin kami. Kami semua kaget dong. Ah, ya kan? Sampai tanya, tadi senyum ya kuncennya? Ah, enggak. Tapi ternyata memang waktu kami melihat hal itu, bukan kuncennya lagi sebenarnya. Jadi iblisnya itu secara kasat mata mulai dalam diri kuncen itu menampakkan dirinya gitu, kayak apa namanya, kayak senyum gitu kan, kayak menantangi, kayak ngapain lu, ngapain kalian ya, gitu. Kami urapin. Nah waktu kami mau pulang, cuy, itulah kami diserang sama kuasa roh jahat. Akibat gara-gara lu Gara-gara kami doain ngurapin tempat pesugihan tempat itu. pesugihan itu, ya kan, ditabraklah mobil kami sama motor. Ada yang terluka. Ya, puji Tuhan dalam perlindungan Tuhan, orang yang nabrak juga nggak kenapa-napa, orang yang kami di dalam juga nggak kenapa-napa. Padahal kenceng itu, nabraknya kenceng. Jadi kami mau jalan, dia nabrak dari samping, gak kenceng itu, kami kaget. Dan memang dalam penglihatan adik gua, itu pasukannya Nyi Roro Kidul tuh ngejar dari belakang, ngejar. Makanya kami sepanjang pelayanan itu bener-bener kami nggak buka HP. Gak ada satupun kami buka celah, kami benar fokus doa, pujian penyembahan, doa, pujian dan penyembahan. Dan itu semua tujuannya itu tadi, supaya membawa damai bagi Indonesia, karena itu tadi ada isu-isu tadi. Dan itu juga kami ingin supaya ya tidak ada lagi yang namanya orang tertipu daya oleh yang namanya pesugihan, bro. Tapi Gitu. tempat pesugihan yang lu maksud itu tadi, itu kuburannya Nyai. Iya, Ternyata itu adalah berdasarkan pengakuan orang setempat, inilah kuburannya Nyai. Teman-teman bisa cari di Google kok. Bisa cari di Google kuburannya Nyai. Dia ada hijau-hijau, ada fotonya beliau dipasang di situ. Ada dupa-dupa, ada bunga-bunga. Kayak ruangannya bagus lah. Hijau-hijau gitu. Nah gitu. Menurut kepercayaan orang setempat, disinilah. Karena kan kalau kita lihat sejarah memang ada kisahnya. Antara Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, itu ada ceritanya. Dia adalah putri dari sebuah kerajaan di masa lampau. Ada bro. Ada itu. Nah dan dialah ternyata yang menguasai Indonesia, dan sudah ada perjanjian. Indonesia itu bisa merdeka salah satunya karena ada perjanjian dengan salah satu pemimpin kita. Tapi gue nggak mau buka karena itu takutnya nanti jadi apa tuh? iya, janganlah, jangan. Salah satu pemimpin kita di masa lalu membuat perjanjian bahwa oke, saya bantu kamu untuk merdeka. Saya kasih kamu karisma, saya kasih kamu wibawa, di mana orang akan tunduk sama kamu, di mana orang akan ngikutin kamu, tapi sebagai gantinya bangsamu milikku. Dan salah satu syaratnya adalah bangun tugu penyembahan berhala di salah satu tempat yang sangat terkenal Apa itu? dan dapat kita lihat, dan itu menggambarkan Nyi Roro Kidul. Gimana itu? Ini boleh dibuka gak nih? Boleh-boleh aja lah. Boleh nih ya, nggak masalah ya? Nggak masalah lah. Nggak masalah ya? Pribadi kan? Oh ya, ini pribadi di Tugu Monas. Kalau dilihat dari sisi tertentu itu akan terlihat seperti perempuan lagi menari. Di Tugu Monas itu. Apinya itu, Wow. itulah tugu berhala yang diminta oleh Nyi Roro Kidul untuk dibangun. Makanya kenapa dulu tidak boleh ada bangunan yang tingginya melebihi Monas. Kayaknya menarik ya. Kenapa nggak boleh? Karena sebagai sosok yang dihormati di bangsa ini, tidak ada boleh yang melebihi tugu itu. Karena itu tugu mensimbolisasikan penyembahan kepada sang nyai. Begitu cuy. Itu pewahyuan yang kami dapat berdasarkan karunia-karunia Pengalaman. yang kami miliki. Tapi kalau teman-teman mungkin tahu sejarah terbentuknya adanya Monas Emas itu bisa bentuknya kayak gitu, ya dari apa referensi-referensi yang lain, monggo. Teman-teman mau percaya dari situ atau mau dari hal ini Secara- berdasarkan iya. pengalaman secara mistis guys. Ya. Secara historis, ya memang ada
hal-hal pemerintahan atau nasional yang Iya. ingin membuat itu mungkin Tugu Perjuangan memang nilai-nilai historisnya gua nggak sanggah nilai-nilai historisnya. Iya. Tapi dari sisi magis seperti itu yang kami dapat. Karena nggak menutup kemungkinan ya kan, setan itu kan punya proyek yang besar. Betul. Masa dia kerjasama sama orang yang kecil-kecil. Betul. Pasti dia juga melakukan pekerjaan yang besar, memakai pemimpin-pemimpin besar, ya kan? Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada banyak di luar sana pemimpin-pemimpin hebat, ya. Betul. Mereka juga apa ya? Bisa jadi di apa ya? Salah satu partner Nyi Roro Kidul untuk menyelesaikan pekerjaan dan visinya Nyi Roro Kidul. Jadi guys, kalian tuh jangan mudah percaya atau terkecoh sama apa yang dihasilkan seseorang. Ya, karena kalau kalian pernah lihat gereja setan, Ya, kita tuh beberapa kali mau coba ke sana ya. I- Untuk coba ke sana untuk lihat. Di mana? Kenapa? Ada di Jakarta. di Jaksel juga ada. Jaksel juga ada. Iya, jadi kayak gereja setan tuh kan mereka tuh memfasilitasi orang yang mau kaya, mau terkenal, mau hebat. Mereka memfasilitasi, ya kan? Tentu ya andilnya juga ada dong harusnya Nyi Roro Kidul di situ. Iya enggak? Kita nggak tahu tapi Kita nggak tahu, kita dugaan, ya kan? aja ada gitu ya. Iya, jadi jangan pernah mau terkecoh sama apa yang ditawarkan orang-orang mungkin di luar sana. Lu mau kaya nggak? Lu mau ini nggak? Jangan mau terkecoh guys. Jangan mau terkecoh sama apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa berikan ya. Jadi tetap wanti-wanti supaya apa? Supaya lo nanti nggak jadi tumbal, lo nggak jadi sasaran daripada penggenapan visi Nyi Roro Kidul. Jadi ini sungguh-sungguh apa ya? Mungkin dari orang-orang nanti yang nonton ini guys, kita akan dicekal juga. Karena bagi beberapa orang Nyi Roro Kidul itu pujaan. Bahkan mungkin begini loh. Karena kemarin yang waktu lalu kan itu kami pelayanan di Pelabuhan Ratu. Labuan Ratu. Nah, kami ada ke pantai gitu kan. Memang enggak sampai berenang karena waktunya Makan mepet, kepiting ya? terlalu mepet. Ya, makan kepiting dan segala macamnya. Nah, memang ombak di situ pun ya lumayan lah kencang tapi nggak sampai bisa berselancar gitu. Nah, mungkin pun kita akan dicekal dengan pemikiran begini. Ya orang ke situ datang nggak boleh pakai baju hijau katanya kan. Nah, memang kalau dilihat, aku perhatikan airnya itu warnanya hijau cuy. Jadi mungkin akan dicekal dengan orang-orang yang berpikir logis. Ya kenapa nggak boleh pakai baju hijau kalau hanyut ya nggak nampak setelah itu nggak kelihatan lagi kan begitu kan. Logisnya gitu ya. Logisnya kan begitu kan. Betul. Nah, memang, ya kembali lagi kalau memang ada yang kira-kira teman-teman merasa ini gue dapatnya dari sini, monggo kita mau sambil sama-sama tahu nih gitu. Ya. Betul. Jadi ketika teman-teman merasa ini ada A, B, C, dan E yang teman-teman bisa sodorkan ke kami, we are welcome gitu loh. Itu dia. Oh, lalu gimana tuh cuy? Pelayananmu di sana? Pelayannya gimana? Maksudnya gimana? Pelayan orang-orang yang ikut sama Iya. sana? Akibat lo dari doa itu tempat pesugihan, Iya. pasti dong kerajaan siapa yang diporak-poranda diam-diam aja. Ya enggak? Pasti dia punya trik serangan terus-menerus yang akan dilakukannya. Dan bukan hanya di satu orang, tapi semua. Komunitas kan 12 Komunitas, korban, ya. Nah, itu tuh gimana tuh sih? 12 Ya, itu. memang gini cuy. Satu hal yang nggak bisa gua sangkal ya. Satu hal yang nggak bisa gua sangkal dan satu hal yang tidak bisa gua sembunyikan bahwa terlalu tinggi level yang kami lakukan dalam peperangan rohani itu, tetapi tidak ada kesiapan di dalam diri kami. Sehingga pada akhirnya tidak lama setelah kejadian-kejadian itu timbullah keributan besar di dalam tim ini. Sampai akhirnya tim ini pecah. Jadi Kira 12 gerbang itu pun pecah. Jadi berapa gerbang? jangan gitulah ya. Ini kayaknya mengingat masa lalu ya kan, sedih sekali memang. Tapi itulah teman-teman, maksud gue tuh bahwa seperti kalau teman-teman nonton konten kita yang pertama bahwa dalam pelayanan okultisme atau dalam menjalani kehidupan yang berinteraksi dengan okultisme ya, kita nggak bisa hanya sekedar menjaga diri satu kali saat itu saja saat kita ingin peperangan, tapi itu harus berkelanjutan. Ya.
Gak cuma sekali aja doanya ya. Iya, nggak cuma sehari. Sehari doang. Besok mau pelayanan nih. Besok jaga kesucian, besok jaga hati, jaga pekatan, jaga pikiran, doa intim. Tapi udah selesai pelayanan, udah kayak lupa diri lagi. Mau pelayanan, siap-siap lagi. Besok udah nggak ada pelayanan. Berarti kayak setan yang habis dikeluarkan dari diri kita tuh. Iya. Waktu dia diusir, dia nggak terima pastinya dong. Iya. Kurang ajar lu usir-usir gua. Kapan lu lengah? Gua serang lu tiap hari. Oleh sebab itu makanya, nih keintiman itu mesti kita bangun setiap Iya. saat. Lagi poinnya keintiman dan juga hubungan pastinya. Keintiman dan hubungan. Orang yang intim pasti akan ada hubungan dengan Allah. Karena itu tadilah pada akhirnya komunitas kami ini terpecah-pecah. Ya kan karena tidak ada kesiapan. Ya. Berarti mau gerbang masing-masing selanjutnya. Ya, bisa dibilang bawa gerbang masing-masing lah. Bahkan ada yang sudah tidak lagi melayani Tuhan. Tapi bro, nih menarik nih. Ada lagi yang sudah tidak melayani Tuhan karena itu tadi. Ini. Gimana? Menurut lo dari berdasarkan pengalaman lo melakukan pelayanan, lo pernah ada tahu nggak bahwa ada oknum gereja yang kerjasama dengan Nyi Roro Kidul? Gue pernah dengar soalnya. Ada oknum gereja, gue nggak sebut, guys. Gue nggak sebut ya. Menarik nih. Iya, ada oknum tertentu. Jadi gue dapat info datanya dari orang yang gereja di situ. Dia pelayanan di situ. Gereja atau hamba Tuhan tertentu? Gereja. Tapi ruangan di dalam gereja itu ada ruangan khusus. Cuma hamba-hamba Tuhan tertentu yang boleh masuk. Cuma 2 orang kalau nggak salah yang boleh masuk. Jadi kawanku ini waktu masih kecil-kecil, masih SD gitu, dia coba kepo sama ruangan itu. Dia nggak sengaja dia masuk. Dia buka dong ruangan itu. Ternyata di dalam ruangan itu banyak patung lukisan Nyi Roro Kidul. Warna hijau. Itu oknum gereja. Dan hal itulah yang membuat dia keluar dari gereja itu. Dan bahaya banget guys. Ternyata Nyi Roro Kidul juga pun ada melakukan kerjasama dengan yang namanya gereja. Gue nggak sebut nama gerejanya apa, ya. Tapi ada oknum gereja. Dan itu berdasarkan pengalaman orang itu yang pernah cerita sama gua, ya. Jadi gak usah tanya gereja mana, tapi ini benar ada. Yang penting poinnya adalah bahwa gereja setan tidak hanya bekerja sama orang-orang jahat yang kelihatannya begis, ya orang-orang yang mistis, enggak. Tapi gereja setan Nyi Roro Kidul, ya, dia bisa membangun kerjasama juga dari oknum-oknum gereja tertentu. Banyak dong di luar negeri juga ada ya, di Afrika. Oknum-oknum yang kayak pendeta sembuhin sakit pakai ilmu gelap, ya enggak? Berarti memang ini Nyi Roro Kidul ini sangat dahsyat pengaruhnya, ya. Penting banget untuk kita jaga diri dan memiliki pemahaman yang benar. Ya, betul. Dia Makanya, salah satu jenderal. Iya, kita bagiin tentang okultisme kayak gini biar kita juga bisa punya pengertian yang benar dan saudara juga bisa mencicipi sedikit pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup kami gitu ya. Jadi benar-benar Nyi Roro Kidul ini adalah salah satu tokoh yang sangat pengaruhnya besar banget di Indonesia guys ya. Jadi Dan memang tokoh supranaturalnya ya? Tokoh supranatural yang benar-benar disegani, dihormati, ditakuti. Penguasa ya. Tapi gak usah terlalu membesar-besarkan dia ya. Tetap aja hidup di dalam Tuhan ya. Lo mau diserang sama wakilnya Nyi Roro Kidul, lo gak akan menang. Dia gak akan menang maksudnya gitu ya. Kok kita gak akan menang? Hati-hati. Nah, gue haus kayaknya nih ya. Ya, jadi lo mau diserang sama 1 juta pasukan Nyi Roro Kidul, tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, mau 1 juta pasukannya nyerang lo, gak akan mungkin bisa menang, ya. Jadi jangan keintiman, ya itu penting kan, keintiman ada Roh Kudus di dalamnya kan. Nah, kadang orang, ya, dia itu lupa bahwa ada Roh Tuhan dalam dia, sehingga dia cuma fokusnya nyari pendeta, bro. Nyari pendeta untuk menolong dia dari serangan setan, tanpa dia memikirkan dengan serius dan berupaya semaksimal mungkin bahwa dia harus mempunyai hubungan dengan Tuhan yang bisa jadi jaminan untuk melindungi dia setiap saat. Sehingga gak heran ada orang yang didoain pendeta kumat lagi, pendeta ngomong karena yang ditekankan gak ada relasinya sama Tuhan. Betul, ya. Dan jadi akhirnya ketergantungan sama pendeta ya. Ketergantungan sama pendeta kayak, Pak pendeta ini di sini, Pak. Ada kutu nggak? Kalau teman-teman nonton nih ya, ada beberapa channel di Daud Tony juga orang-orang yang banyak kerja. Jadi banyak, gue nggak nyalain akun-akun itu nggak, tapi ada banyak orang kayak datang ke Daud Tony cuma nanya,
Pak Daud, ada kutu nggak? Guys, come on. Jadi banyak orang, ratusan orang. Dia mau nanya gitu untuk mau beli atau mau gimana? Dia mau dilepaskan. Oh berarti gini, Pak, aku ada kutu nggak sih muka gua gitu? Iya, jadi kayak dikasih muka depan kamera gini kan. Nah, terus ditanya kan, mau tanya apa ya kan, kata Pak Daud. Terus dia bilang, Pak, ini Pak, saya ada kutu nggak Pak? Jadi semua orang yang ikuti Zoom itu, mereka nanya cuma, Pak, ada kutu nggak Pak? Bah, come on bro. Yang penting itu kalau lo tahu ada yang salah dalam diri lo udah datang sama Tuhan, lo bertobat. Gak usah kayak, Pak, ada kutu nggak? Terus Pak Dokter nanya, dia ngejawab nggak itu? Pak Daltoni karena punya karunia bagian di situ, dia coba meresponi lah. Gak mungkin dia bilang kayak gimana kan. Dia pasti menghargai orang-orang seperti itu. Jadi Pak Daltoni lihat lah karena dia punya karunia di situ kan. Oh ya, ini ada kutuk, kita doa ya gitu. Nah, kalau gua ada orang kayak gitu, ada kutu nggak? Ada jerawat sih. jadi guys, benar-benar kita tuh jangan mau tertipu ya sama apa yang sudah terjadi. Mungkin sedikit aneh ya teman-teman lihat, konten terang firman kan banyak Daltoni ya kan, banyak Daltoni. Tapi gue kalau kita ada mempersalahkan hamba Tuhannya, tapi kita mempersalahkan sikap dan respon orang-orang yang menganggap Daltoni adalah kebenaran itu. Iya, kayak selalu bisa ngelihat ya kan. Padahal Daltoni pun mengajarkan tentang ayo mengarahkan diri kepada Tuhan. Benar. Beberapa khotbah dia gue pernah, kan gue sering upload, gue dengar tuh semua khotbah dia, ya. Memang dia selalu menekankan ini dari Tuhan, bukan saya nggak ada apa-apanya katanya. Saya udah kalah kok sama Tuhan katanya. Ini cuma dari Tuhan katanya. Cuman guys, mungkin ada yang penonton setia Daltoni mengikuti zoom-zoomnya, ya, yang selalu cari Pak Daltoni, cuman kayak lihat kutuk. Lebih baik udah deh, lu di kamar, di rumah, matikan lampu, berdoa, bertobat, sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Mau kutuk itu tadinya ada, tapi waktu lo bertobat datang sama Tuhan, kutuk itu hancur bener-beneran. Bukan hanya kutuk itu hancur, hati lo diubahkan, jadi lo punya hati selalu carinya Tuhan. Udah gak terikat sama hamba Tuhan. Ya, kita juga punya pengalaman ya, ngejar-ngejar hamba Tuhan ya. Kita punya pengalaman ya. Sampai kemana-mana ya, sampai siram minyak, sampai siram minyak. Tapi pernah itu coy. Tapi orang kalau pengurapan itu pakai garis gitu kan. Pakai. Ya paling kan cuma gini. Ya, ya kan. Kalau kami bukan bro. Ambil segenggam. Main gini coy. Waduh, kayak mandi. Kayak apa namanya? Main siram-siraman air. Kayak lagi di apa sih namanya? Waterboom. Gila, cur. Jadi kita tuh salah pengertian ya kan. Kita ngejarnya hamba Tuhan, bukan Tuhannya. Itu yang membuat kita nggak berubah. Ya, setelah kita cari Tuhan, nah kita udah akhirnya ada perubahan. Ya, kita pemikiran kita diubahkan, kita bisa memiliki pengetahuan yang benar-benar membuat kita selalu cari Tuhan. Betul. Ya, Karena kan ada ayatnya, Bro. Ya. Bangsa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Ya kan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya guys, gue ketahui lah ya, ada pendeta tertentu yang punya karunia khusus seperti itu ya kan. Tidak menyangkali adanya hal itu. Tidak menolak orang itu. Tidak menolak. Tapi kita menolak sikap dan respon yang tadi. Iya. Jangan melulu gitu dong. Ya kalau nggak kayak gitu, hidup lo kayak ada yang kurang. Lo nggak tahu ini kutungnya gimana nyelesainya. Terus lo bayangin ya. 1.000 orang yang ikut zoomnya. Yang didoain cuma 10-15 orang. Dan lo belum tahu ada kutu nggak. Daripada lo capek cari-cari kayak gitu, mending lo di kamar berdoa, ya. Ngaku semua apa yang menjadi kelemahan dan kesalahan lo di hadapan Tuhan. Minta Tuhan untuk memulihkan hidup lo. Minta Tuhan hadir di dalam doa lo. Hidup lo pasti diubahkan. Kutuk itu pun musnah, sirna oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa Tuhan Yesus. Jadi jangan mau tertipu ya guys sama yang gitu-gituan. Betul. Jadi konten ini benar-benar semoga terang firman. Menolong lah ya. Menolong apa yang terjadi. Supaya jangan akhirnya juga banyak orang yang kecewa sama gereja ini, kecewa sama gereja itu. Gue pernah kecewa cuy, karena gue nggak didoain. Padahal gue udah antri. Iya. Benar. Akhirnya kan antri panjang, tiba-tiba pendetanya bilang, sorry, udah jam 2 pagi katanya. Gitu. Akhirnya kan jadi tidak tertanam di satu gereja karena kecewa pindah sana kayak bajing lompat sana lompat sini, ya kan? Akhirnya orientasinya bukan lagi Allah, bukan lagi Yesus, tapi manusia. Tadi Alkitab udah bilang jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Iya. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu nggak akan kecewa, percaya deh. Kalau kamu fokusnya manusia,
manusia itu terbatas, ya kan? Orang tuamu pun bisa mengecewakan kamu, sahabat kamu bisa mengecewakan kamu, pendetamu apalagi, ya kan? Jadi bisa dibilang lah ya bahwa ada memang hamba Tuhan Ada. yang punya karunia itu, Yang dan punya ada karunia. juga yang bukan hamba Tuhan, dukun yang bisa ngelihat masa lalu seseorang. Bisa. Bener ada. ada. Ada dong ya, kita harus jujur lah. Kita harus mengakui bahwasannya ada orang-orang yang sakti, ya. Ada. Orang yang sakti yang bisa ngelihat kayak gitu, ya. Ada. Itu kan dasar. Berasal dari siapa kan begitu? Iya, itu dasarnya dari siapa? Tapi dia nggak pernah tahu masa depan lo seperti apa. Dia cuma tahu masa lalu lo. Iya. Ya enggak? Intinya udahlah, andalkan Tuhan aja lah. Andalkan Tuhan. Nggak akan kecewa, nggak akan sedih, nggak akan capek. Iya. Ya kan? Mau dia pakai ilmu Nyi Roro Kidul juga, iya. Lu aman-aman aja kalau fokusnya dalam Tuhan. Allah tidak terbatas, kita Iya. nyari manusia yang terbatas. Kan lucu ya. Iya betul. Lucu banget ya. Nah. Kebutuhan kekristenan. Iya, kebodohan kekristenan. Allah tidak terbatas, carinya manusia yang terbatas. Iya. Ada yang lebih sakti dan mudah didatangi, ya kan, dikasih anugerah untuk kita bisa hampiri dia. Tapi malah kita nggak mau datang. Sama kayak ada orang di rumahnya ada mata air, tapi beli galon. Mata air ya. Iya, ada mata air. Bukan air mata ya. Ah, ada mata air, dia beli galon. Ada mata air di situ. Ngapain dia beli lagi? Cari orang buat ini. Oke. Jadi Jual. kayak tentang Nyi Roro Kidul tadi, sampai sekarang masih ngerasakan dampak serangannya nggak sih lo? Singkat aja, singkat. Soal ada serangan atau tidak ada serangan, Yang setiap- khusus ya, yang lo tahu gitu. setiap hari pasti kita mau diserang sama roh jahat. Ya. Setiap hari pasti kita mau diserang sama roh jahat. Dan sometimes serangannya roh jahat itu kadang dimasukkanlah pikiran-pikiran yang kotor, dimasukkanlah emosi, hawa nafsu, disuntikkan hal-hal Tapi seperti kembali lagi, itu. secara direct ada nggak yang dari si Doi? Ya. Nah, ya kembali lagi gue bilang, dalam perjalanan hidup kita setiap hari akan selalu ada serangan-serangan roh jahat. Berarti Dan hanya karena mentang-mentang Nyi Roro Kidul, bukan berarti serangannya mesti tiba-tiba nyaris celaka lah, beginilah, ada ledakan lah, ada kilat seperti, nggak selalu begitu, ya kan? Ada kalanya ini kelihatannya kayak hal-hal sepele, ya kan? Dimasukkanlah pikiran-pikiran yang nggak benar tadi, ya kan? Oke lah. Itu Emosi, kayak hal umum seperti lah ya itu. kan. Tapi kayak kalau Pak Tony punya kisah bro, dia itu benar-benar berjumpa sama Nyi Roro Kidul. Ya, Kayak dalam alam roh, dalam mimpi dia kan. Belum ada serangan-serangan kayak gitu. belum. Ya iya, takut lah dia, pula ada Yesus dalam hidup lo. Kayak mana mau jumpa sama lo? Betul. Belum. oke benar-benar. Belum. Ya intinya jagalah hubungan kita sama Tuhan, ya kan? Dalam hubungan itu pasti akan ada covering. Gitu, akan Jadi, ada covering. Apa ya, sedikit mencerahkan lah ya tentang Nyi Roro Kidul nih ya. Sama praktek-praktek yang kita boleh bahas tadi ya. Iya. Ya, mungkin itu aja lah ya bisa kita bahas tentang Nyi Roro Kidul ya. Itu dulu hari ini. Ah, Itu dulu. Oke, semoga video kali ini sedikit membuat lo gelisah. Khususnya pro kontra sama kita lah ya. Kita ngelakuin ini bukan karena kita benci sama lo, bukan. Tapi kita bilang kayak gini karena kita ngelihat ada satu kesalahan dan kita pengen semua itu diperbaiki. Ya, bukan mau jelek-jelekin lo, bau lo gimana ya. Kita cuman apa yang benar ya. Tapi kalau di pandangan lo kayak gimana ya itu tergantung dari lo sendiri ya. Semoga video kali ini bisa menolong kita lah, memberikan kita wawasan yang benar ya untuk bisa hidup benar di dalam Tuhan. So guys, sampai berjumpa di video kita berikutnya dari Trio Quack Wax. See you guys. God bless.